Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia, mahasiswa di jenjang terapi okupasi Poltekkes Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas instrumen menggunakan program SPSS versi 26. Nah, untuk instrumen yang saya gunakan sendiri yaitu Berg Balance Scale. Berg Balance Scale sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan keseimbangan statis dan dinamis pada lansia atau seseorang dengan gangguan keseimbangan, tetapi tidak dapat digunakan pada pasien dengan ataksia. Nah, Berg Balance Scale adalah alat ukur kualitatif yang terdiri dari 14 item yang menilai keseimbangan seseorang dengan melakukan aktivitas fungsional seperti menggapai, membungkuk, memindahkan, dan berdiri yang menggabungkan sebagian besar komponen kontrol postur tubuh. Nah, skor Berg Balance Scale sendiri dapat memprediksi terjadinya multiple fall pada lansia dan juga berhubungan kuat dengan kinerja fungsional dan motorik pasien stroke. Kemudian tes ini sangat cocok melakukan tindakan evaluasi, efektivitas, intervensi, dan juga kuantitatif. Nah, untuk scoring sendiri, tes ini menggunakan skala 5 poin dengan skala ordinal dimulai dari 0 hingga 4. 0 menunjukkan tingkat terendah dan 4 menunjukkan tingkat tertinggi dari fungsi seseorang. Jumlah skor sendiri yaitu maksimalnya 56. Untuk interpretasi skor 0 sampai 10 berarti resiko jatuhnya tinggi. Nah, untuk skor 11 sampai 20 berarti resiko jatuh sedang. Untuk 21 hingga 28 berarti resiko jatuh rendah. Nah, baik, langsung saja kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Baik, di sini saya sudah ada data di dalam Excel. Data hasil pemeriksaan Berg Balance Scale pada pasien. Ya. Bisa dilihat di sini terdapat banyaknya responden yang diuji, yaitu sebanyak 30 partisipan. Kemudian terdapat item atau bukti-bukti pertanyaan penilaian dalam Berg Balance Scale sendiri itu ada 14 item dan juga total skor. Angka di sini menunjukkan hasil penilaian per item pada responden. Baik, selanjutnya kita uji validitas dengan SPSS dengan cara input data, bisa dengan manual atau dengan import data. Import data melalui Excel, kita pilih ini yang tadi. Oke, open. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terdapat variabel nomor dan juga item 1-18 dan juga total skor seperti yang di Excel tadi ya. Nah, sekarang kita lakukan uji validitas. Nah, uji validitas sendiri berkaitan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang akan diukur, sehingga dapat digunakan benar-benar untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk menilai derajat kebenaran dari suatu kesimpulan yang ditarik dari sebuah penelitian, yang dipengaruhi dan dinilai berdasarkan metode penelitian yang menggunakan perwakilan sampel. Gitu. Oke, kita lakukan validitas dengan cara analyze, correlate, karena di sini kita akan melihat korelasi antara total skor dengan item bukti-bukti pertanyaan yang ada di dalam instrumen.
variat. Oke, kita pilih item 1 dan juga total score dimasukin. Karena kita ingin melihat relasinya. Ya. Next, kemudian juga person dan total dan flag. Oke. Nah, kita dapat outputnya di sini, output correlation. Untuk menentukan apakah item ini valid atau tidak, kita bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan perbandingan antara R tabel dengan R hitung. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item tersebut valid. Nah, di sini R tabelnya ditentukan berdasarkan nilai N atau jumlah responden yang kita gunakan. Jumlah responden kita adalah 30, maka R tabelnya ditetapkan sebesar 0,361. Nah, untuk R hitung bisa dilihat dari person correlation-nya. Oke, selanjutnya cara kedua dengan membandingkan nilai signifikan total dengan nilai probabilitas 0,05. Baik, kita lihat dari item 1. Ini nilai percent correlation-nya 0,847 berarti besar dari 0,361, maka dapat disimpulkan valid. Atau dengan cara kedua, itu nilai signifikannya 0,00, yaitu kecil dari 0,05. Dan juga kita lihat itu nilai percent correlation-nya positif. Maka dapat disimpulkan bahwa data atau item pertanyaan yang pertama itu valid. Jadi apabila di percent correlation-nya itu negatif, itu tidak bisa disimpulkan bahwa item tersebut valid. Selanjutnya, item kedua, nilai percent correlation atau R hitung yaitu sebesar 0,834, yaitu besar dari 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa item kedua valid. Item ketiga besar dari 0,361, maka dapat disimpulkan valid. Nah, untuk item-item selanjutnya, apakah ada yang di bawah 0,361? Kita lihat. Ya, 0,538 lebih besar, 0,749 lebih besar. Semua, maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh item yang ada di instrumen balance kali yang kita uji sekarang itu adalah valid. Oke, selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Ya. Nah, uji reliabilitas itu digunakan untuk mengukur tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliable adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer atau subjek dengan scorer atau subjek lainnya. Oke, baik. Ini dapat dilakukan dengan cara analyze, kemudian scale, dan reliability analyze. Kemudian kita input item 1 hingga 14, tidak termasuk total score ya, karena kita hanya ingin melihat tingkat reliabilitas itemnya saja, tidak melihat korelasi. Oke, ini alpha, kemudian scale. Oke, continue. Oke. Nah, baik, di sini sudah terdapat output reliabilitas dari SPSS tadi.
Nah, yang pertama ada tabel cash processing summary. Nah, di sini terdapat total responden yang valid sebanyak 30. Dan juga exclude atau responden yang tidak valid itu 0, berarti semuanya valid. Kemudian ada reliability statistik dari total seluruh item, yaitu 14 item, mendapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,944. Nah, untuk menentukan apakah item ini reliable apa tidak, kita dapat membandingkan dengan batas alfa atau nilai kritis sebesar 0,6. Apabila besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item di dalam scale itu adalah reliable. Nah, di sini kita dapat 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh itemnya reliable ya. Nah, selanjutnya untuk per item sendiri, kita bisa lihat dari nilai sini, Cronbach alpha if item delete. Nah, kita juga bisa dapat melakukan dengan cara pembandingan dengan nilai batas alfa, yaitu sebesar 0,6. Apabila besar dari 0,6, maka dapat disebutkan itemnya reliable. Nah, bisa kita lihat ini semua itemnya di atas 0,6 ya. Berarti seluruh item instrumen berbasis scale itu reliable. Seperti itu. Baik, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.